Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari yang cerah ceria ini kita akan berangkat menuju ke Goa Sur yang terdapat di Jabal Sur yang ada di puncak sana, yang tingginya lebih kurang 450 meter. Perjalanan membutuhkan waktu yaitu sekitar 2 jam. Kebetulan bersama saya adalah Nekad 911 Kang Ian ya. Dan insya Allah kita akan menelusuri atau napaktilas kisah sejarah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama waktu beliau hijrah dari Mekah menuju Madinah Al Munawwaroh. Ikuti saja videonya, lihat seperti apa keadaan Goa Sur saat ini. Iya, semoga sampai di sana dengan selamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat, sebelum naik sebaiknya kita perhatikan dulu aturan-aturan yang mesti kita patuhi. Untuk lebih mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita harus mengikuti, mempelajari, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan napaktilas perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya naik ke Goa Sur. Baru separuh perjalanan, guys. Dan ternyata di sini ada kedai. Perjalanan bukit yang terjal, perjalanan yang sangat melelahkan, tapi tidak ada artinya bila dibandingkan dengan penderitaan beliau ketika berdakwah di kota Makkah Al-Mukarramah. Dihina, dicaci maki, bahkan dikejar-kejar ingin dibunuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa tidak tenang di bawah ancaman kaum kafir Quraisy, bahkan dari paman beliau sendiri, yaitu Abu Lahab. Maka Rasulullah harus kembali ke kota tanah leluhurnya, di mana ayahanda beliau Abdullah adalah berasal dari Madinah Al Munawwaroh. Alhamdulillah, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya kami bisa sampai ke tujuan, yaitu ke kawasan Goa Sur yang sudah ada di depan saya. Itulah pintu Goa Sur. Tapi pintu tersebut konon katanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan masuk melalui pintu tersebut, karena ada yang mengatakan bahwa lubang atau pintu tersebut adalah lubang yang baru. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk melalui pintu atau ada celah yang sangat sempit yang ada di sebelah kiri dari pintu tersebut. Nah, inilah sahabat pintu yang dimana dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk melalui pintu yang ini. Allah Subhanahu Wa Taala membuatkan jaring laba-laba dan sarang merpati yang seolah-olah mendadak berarti ada di sekitar ini. Sehingga manakala datang kaum kafir Quraisy ya, ke tempat ini untuk mengejar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak menyangka bahwa di dalam gua tersebut terdapat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang jalan ini atau pintu ini sudah terhalang oleh laba-laba dan juga sarang burung merpati. Ya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kita lihat seperti apakah di dalam Goa Sur tersebut. Nah, inilah para sahabat jalan sempit menuju masuk ke dalam Goa Sur. Kita lihat isi di dalamnya seperti apa. Tempat yang sangat sempit, tempat yang kecil, tetapi qadarullah, disinilah dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersembunyi selama 3 hari 3 malam, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi beliau atas kekejaman kaum kafir Quraisy. 3 hari 3 malam Rasulullah dipastikan aman dan selamat, ditemani dengan sahabat Abu Bakar Siddiq, hingga kemudian pada akhir bulan Safar kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan tempat ini dan menuju ke arah utara, yaitu ke Madinah Al Munawwaroh dalam kurun waktu 8 hari, menempuh jarak 500 km menunggang unta
Beliau ditemani sahabat Abu Bakar Siddiq dan juga penunjuk jalan yaitu Abdullah bin Uraikid. Hingga pada hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah Al-Munawwaroh, yaitu tepatnya di daerah Kuba yang sekarang dibangun Masjid Kuba. Demikianlah para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kami telah melaksanakan ziarah pada hari ini, yaitu ziarah ke tempat kisah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka hijrah dari Mekah menuju Madinah Al-Munawwaroh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.